Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten ngabsen. Konten ngobrol santai bareng ASN. Ngobrol santai bareng ASN. Jadi bersama-sama kita telah hadir Bapak Sahrain. Bapak Sahrain siapa? Sahrain Zakaria. Bapak Sahrain Zakaria. Bapak Sahrain Zakaria ini bekerja di Dinas Kesehatan sebagai sebagai bendahara barang di Dinas Kesehatan Kabupaten Bualemo. Jadi kita telah bersama dengan Bapak Sahrain Zakaria. Silakan Bapak Sahrain, perkenalkan diri Anda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrain Zakaria. Umur 29. Status belum menikah. Belum menikah. Oke, jadi Bapak Sahrain Zakaria ini adalah salah satu pegawai di Dinas Kesehatan di bagian bagian perencanaan dan keuangan. Tentang lama bekerja Bapak Sahrain Zakaria di Dinas Kesehatan. Sudah berapa lama Bapak Sahrain bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bualemo? Saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bualemo itu saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bualemo itu pada bulan Mei tahun 2022. Bulan Mei tahun 2022. Jadi sudah sekitar 2 tahun Pak Sahrain sekitar 2 tahun lebih lama bekerja di Dinas Kesehatan. Jadi kita ini berbicara tentang keseharian Bapak Sahrain, tentang bagaimana suka duka, tentang bagaimana pengalaman Bapak Sahrain bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bualemo. Jadi sebelum menjadi ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Bualemo, bisa diceritakan sedikit tentang sebelum menjadi ASN di Dinas Kesehatan, Bapak Sahrain pernah bekerja di mana saja? Sebelum jadi ASN itu saya bekerja di perusahaan swasta. Pada tahun 2016. Bulan Desember sampai dengan bulan September tahun 2021. Jadi Bapak Sahrain sebelum menjadi ASN di Dinas Kesehatan ini bekerja dulu di perusahaan swasta ya? Perusahaan swasta itu di mana Pak Sahrain? Kalau boleh tahu? Itu pertama saya bekerja di Gembira selama 2 tahun. Kemudian setelah resign dari Gembira, saya bekerja sebagai tenaga honor di Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kabila. Oh, jadi Bapak Sahrain pernah jadi honorer juga ya? Iya. Jadi honorer itu hanya 2 minggu saja. Oh, 2 minggu. jadi oke. Setelah jadi pegawai honorer di SD itu, setelah itu Pak? Setelah itu saya pas masih mengabdi di sekolah dasar itu kan saya juga mencari kerja. Kemudian setelah 2 minggu itu saya dapat kerja di Indomaret. Oh, di Indomaret. Jadi sebelum jadi ASN, Bapak Sahrain sudah bekerja di perusahaan swasta seperti di Gembira, kemudian menjadi tenaga honorer di sekolah SD ya? Iya. Kemudian setelah sekolah SD, Bapak Sahrain mencoba melamar kerja di Indomaret dan diterima di Indomaret. Ya. Kalau di Indomaret sendiri sudah berapa tahun Bapak Sahrain bekerja di Indomaret? Di Indomaret juga itu 2 tahun. 2 tahun. Iya. 2 tahun. Kalau di Gembira itu berapa tahun Pak Sahrain? Di Gembira juga 2 tahun lebih. Jadi tidak ujuk-ujuk Bapak Sahrain langsung jadi ASN di Dikes. Jadi ada perjalanan panjang Iya, perjalanan panjang yang Bapak Sahrain lalui hingga Bapak Sahrain menjadi ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Bualemo ini, begitu. Jadi kawan-kawan,
pengalaman hidup yang Bapak Syahrain lalui ini memang punya banyak cerita Pak Syahrain Iya. Seperti menjadi tenaga honorer. Bagaimana pengalaman Bapak jadi tenaga honorer selama 2 minggu di SD mana Pak? Di SDN 14 Kabila. SDN 14 Kabila. Jadi selama 2 minggu itu apa saja yang Bapak Syahrain kerjakan di SD itu Pak? Selama 2 minggu. Jadi Bapak Syahrain waktu itu menjadi operator di situ ya? Iya, jadi operator. Selama 2 minggu itu waktu itu kan masih banyak kegiatan di luar. Jadi guru-guru itu banyak yang dinas luar. Jadi tugas saya sebagai operator, kadang juga saya menjaga di kelas, mengajar, mengisi jam kosong. Oh, jadi Bapak Syahrain pernah mengajar juga Pak ya? Nah, Masya Allah, memang luar biasa Bapak Syahrain ini. Multifungsi, multiguna. Jadi setelah di SD, Bapak Syahrain masuk ke Indomaret. Setelah Indomaret selesai di tahun 2021. Tahun 2021. Setelah di tahun 2021 Bapak Syahrain resign dari Indomaret. Iya, 2021 resign, kemudian resign itu kan karena kecelakaan. Oh, karena kecelakaan. Jadi sudah tidak kerja, kemudian menganggur. Tidak lama kemudian buka formasi CPNS. Kemudian saya cari kuota yang muncul duluan itu di Kabupaten Bone Bolango. Kabupaten Bone Bolango. Jadi pertama kali ikut pengangkatan Pak Syahrain ya? Tidak, ini yang sudah ketiga kali. Sudah ketiga kali, ternyata sudah ketiga kali juga Pak Syahrain ikut pengangkatan. Jadi waktu itu setelah selesai dari Indomaret masih nganggur berapa bulan Pak Syahrain? Indomaret September, dia 8 bulan lebih. 8 bulan lebih. Setelah itu dibuka 4 bulan berhenti, baru buka pendaftaran. Pendaftaran itu sekitar bulan Mei kalau tidak salah. Kemudian itu yang buka duluan kan Bone Bolango. Di situ ada 2 kuota untuk sarjana ekonomi. Kemudian kalau di Gorontalo Utara itu banyak, dan di sini ada 5. Kabupaten 25 ada 5. Jadi Bapak Syahrain pilih di Kabupaten kemarin itu pilihan saya pertama itu di Kabupaten Bone Bolango. Karena saya juga kan asli Bone Bolango. Asli Bone Bolango. Ya. Jadi ingin mengabdi di tempat bekerja di kabupaten sendiri ya, tempat kelahiran sendiri. Iya. Tapi kenyataannya sesuai banyak pertimbangan. Kalau di Bone Bolango kan saya pikir itu tempat terjauh itu di Pinogo. Mutasinya itu paling jauh di Pinogo. Jadi ketakutan semua orang itu Pak ya? Iya. Kalau yang mengikuti pengangkatan. Terus? Kemudian di Garut itu kebetulan formasinya itu tidak jelas, jurusannya itu tidak jelas. Iya. Terus sarjana ekonomi, tapi ada yang pernah melamar itu sarjana ekonomi tapi ditolak. Karena sarjana ekonomi yang dimaksud itu S1 manajemen. Gitu. Jadi mengantisipasi saya juga lihat di Bualemo. Di Bualemo itu ada 5. Yang saya targetkan duluan di Bualemo itu di kantor camat Dulupi. Jadi jadi ada formasi di kantor camat Dulupi yang Bapak Syahrain pertama kali tertarik di situ kantor camat Dulupi. Targetkan itu di kantor camat Dulupi. Tetapi kenyataannya pas mengecek di situs situs pendaftaran CPN itu. Iya, SSCN namanya. Iya, SSCN. SSCN. Itu tiba-tiba muncul kuota per instansi. Iya. Ya, setelah saya lihat di Dikes memang banyak, tapi kuotanya 2 orang. Kemudian untuk 3 OPD lainnya itu dia kan cuma satu-satu. Iya. Kuotanya juga itu hampir sama, rata-rata hampir sama, 30-an. Ya. Kemudian setelah itu saya lihat dulu lokasi kantor camat Dulupi ini di mana. Jadi lihat lokasi lagi. Iya, saya cari di Google Maps. Setelah saya lihat, ternyata di pedalaman. jadi itu yang
membuat Bapak Syahrain mengurungkan niat untuk Iya. mendaftar di kantor camat dulu, Pi. camat. Nah, setelah itu saya hitung. Heeh. Saya hitung berapa yang melamar dibandingkan dengan kuota yang diterima. Saya bagi. Jadi memperkirakan ya. Iya, saya bagi dari total yang melamar dengan kuota yang diterima. Ternyata presentase apa namanya? Persentase pelamarnya. Presentase pelamar. bisa diterima itu ternyata paling besar di dinas kesehatan. Oh, paling besar di dinas kesehatan. Karena ada dua kuota di situ ya kuota. waktu itu. Oke. Jadi itu cerita singkat tentang bagaimana pertama kali mengikuti pengangkatan ya, Bapak Syahrain mengikuti pengangkatan. Dengan pertama kali Bapak Syahrain sebenarnya ingin ikut di Bone Bolango di kampung sendiri, tetapi karena apa tadi Pak Syahrain? Karena itu Pinogu. Karena di Pinogu alasannya, jadi Bapak Syahrain pindah keinginan untuk melamar di Kabupaten Bualemo begitu. Jadi setelah itu Bapak Syahrain ikut seleksi dan akhirnya Bapak Syahrain menjadi pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bualemo dari tahun 2022. Jadi 2022 berarti masih baru 2 tahun Pak Syahrain ya? Iya. 2 tahun lebih. Suka duka Pak Syahrain selama 2 tahun lebih di Dinas Kesehatan. Kalau sukanya itu ya alhamdulillah teman kerja di sini bisa diajak kerjasama, kemudian tidak pelit ilmu, kemudian dukanya itu jauh dari orang tua. itu salah satunya. Iya. Dukanya adalah jauh dari orang tua. Kalau sukanya memang bisa berbaur dengan teman-teman, bisa bekerja sama, bisa sama-sama selama 2 tahun ini memang bermakna sekali untuk Bapak Syahrain ya. Tantangan yang baru, ilmu yang baru banyak didapatkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bualemo. Jadi mungkin karena ini sudah 12 menit kita berbicara. Sudah 12 menit lumayan. Jadi kita sudahi saja ngabsen kali ini, ngobrol santai bareng ASN. Ngobrol santai bareng ASN. Ini part 1-nya ya, Pak Syahrain. Pak Syahrain jadi narasumber pertama untuk konten ngabsen ini. Oke, jadi seperti itu kawan-kawan. Kalau memang ada yang request untuk Pak Syahrain dibikinkan part 2, kita bikin ya. Oke, terima kasih atas atensinya. Terima kasih Pak Syahrain telah hadir di konten ngabsen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.